Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang mengabarkan data. Perkenalkan, nama saya Nailah Cahaya Salsabila dengan NIM terakhir 183. Dan berikut nama dan NIM teman saya. Yang pertama, karakteristik rata-rata. Rata-rata aritmatika adalah ukuran lokasi yang paling banyak digunakan. Rata-rata aritmatika membutuhkan skala interval. Karakteristik utamanya adalah 1. Semua nilai digunakan, artinya dengan jumlahkan semua nilai dalam kumpulan data dan membaginya dengan jumlah total nilai dan memastikan setiap nilai berkontribusi pada hasil akhir. Kedua, unik. Ketiga, jumlah penyimpangan dari rata-rata adalah 0. Keempat, dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dan membaginya dengan jumlah data. Contohnya rata-rata aritmatika dari nilai ujian Nailah, Hani, Joseph, Yuan, dan Melanie adalah 85 tambah 80 ditambah 87 tambah 93 ditambah 85 dan dibagi dengan jumlah datanya adalah 5 dengan hasil akhir 87,8. Rata-rata populasi. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata populasi adalah hasil jumlah semua nilai dari populasi dibagi dengan jumlah total nilai populasi. Rumus mean populasi adalah mu sama dengan sigma X dibagi N, yang dimana mu mewakili rata-rata populasi mean dan N jumlah nilai dalam populasi, X mewakili nilai tertentu atau data, dan sigma huruf kapital Yunani sigma menunjukkan operasi tambahan, dan sigma X adalah mewakili jumlah nilai X dalam populasi. Di sini, di gambar ini adalah contoh dari rata-rata populasi. Yang diketahui terdapat 12 perusahaan manufaktur mobil di Amerika Serikat. Berikut ini adalah jumlah paten yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada masing-masing perusahaan dalam 1 tahun terakhir dengan data yang diketahui pada gambar berikut. Apakah informasi ini termasuk sampel atau populasi? Berapa rata-rata aritmatika jumlah paten yang diberikan? Data tersebut termasuk data populasi karena yang dihitung adalah keseluruhan data. Dengan rumus yang saya berikan, yang saya sebutkan tadi, jumlah total nilai dari data dan dibagi dengan total banyaknya data menghasilkan data bertotal 2340 dan dibagi oleh jumlahnya data adalah 12 menghasilkan mean populasi 195. Berikut rata-rata sampel. Rata-rata sampel atau mean sampel untuk data yang tidak dikelompokkan adalah hasil penjumlahan dari semua nilai dalam sampel dibagi dengan jumlah total nilai dalam sampel tersebut. Rumus umumnya adalah rata-rata sampel sama dengan sigma X dibagi dengan N, di mana sigma X adalah jumlah semua nilai data dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya, ada sifat-sifat rata-rata aritmatika. Yang pertama, setiap set data, tingkat interval, dan tingkat rasio pasti memiliki rata-rata. Kedua, semua nilai digunakan dalam penghitungan rata-rata. Ketiga, serangkaian data memiliki rata-rata yang unik. Keempat, rata-rata dipengaruhi oleh nilai data yang luar biasa besar ataupun luar biasa kecil. Selanjutnya, rata-rata aritmatika adalah satu-satunya ukuran kecenderungan sentral di mana jumlah deviasi setiap nilai mulai dari rata-rata adalah 0. Selanjutnya ada rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang dari sekumpulan bilangan X1, X2, seterusnya sampai Xn dengan bobot yang bersesuaian dengan W1, W2, dan seterusnya sampai Wn. Dihitung dengan rumus sebagai berikut.
X block sama dengan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 seterusnya sampai Wn dikali Xn dibagi W1 ditambah W2 ditambah W3 seterusnya sampai Wn. Berikut adalah contoh dari rata-rata tertimbang. Perusahaan konstruksi Carter membayar karyawannya per jam sebesar $16.50, $19 atau $25 per jam. Terdapat 26 karyawan yang bekerja per jam. 14 diantaranya mendapat gaji dengan tarif $16,50, 10 diantaranya dengan tarif $19, dan 2 diantaranya dengan tarif $25. Nah, berapa sih rata-rata tarif per jam yang dibayarkan kepada 26 karyawan tersebut? Nah, kita pakai cara yang tadi. X block sama dengan 14 dikali $16,50 ditambah 10 dikali $19 ditambah 2 dikali $26. Nah, nanti hasilnya diper dengan jumlah angkanya, jumlah variabelnya. Ini ada 14 ditambah 10 ditambah 2. Hasilnya sama dengan $471 diper 26. Itu ada $18, sekian. Selanjutnya ada median. Median adalah suatu titik tengah dari suatu data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, jumlah nilai di atas median harus sama dengan jumlah nilai di bawahnya dalam susunan data. Kedua, untuk kumpulan nilai yang genap, mediannya akan menjadi rata-rata aritmatika dari 2 angka. Selanjutnya ada sifat-sifat median. Yang pertama, ada median unik untuk setiap data. Kedua, hal ini tidak terpengaruhi oleh nilai-nilai yang sangat besar atau sangat kecil, dan itu karena itu merupakan ukuran kecenderungan sentral yang berharga ketika nilai-nilai tersebut muncul. Ketiga, dapat dihitung dengan data tingkat rasio, tingkat interval, dan tingkat ordinal. Selanjutnya, ini dapat dihitung sebagai distribusi frekuensi terbuka jika median tidak terletak dalam kelas terbuka. Nah, berikut ada contoh soalnya. Yang pertama, usia sampel 5 mahasiswa adalah 21, 25, 19, 20, 22. Nah, mencari median itu, yang pertama langkahnya adalah menyusun data dalam urutan menaik dari yang kecil ke besar. Nah, itu menghasilkan 19, 20, 21, 22, 25. Nah, yang di tengahnya ini adalah 21. Jadi mediannya 21. Contoh soal kedua sama aja. 3 tempat pemain basket dalam inci adalah 76 inci, 73 inci, 80 inci, 75 inci. Nah, mencari mediannya sama seperti sebelumnya. Kita harus menyusun data tersebut dalam ukuran menaik dari yang rendah ke bawah. Dari yang rendah ke atas maksudnya. Nah, itu kalau sudah disusun itu nilai tengahnya kan ada 75 dan 76. Itu karena jumlah datanya itu genap. Jadi kita ambil rata-rata antara 75 dan 76. Hasilnya adalah 75,5. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul. Lihat tabel di samping ini. Ini adalah modusnya itu yang warna oranye itu, karena nilainya paling sering muncul. Selanjutnya adalah mean median modus menggunakan Excel. Tabel 24 di samping menunjukkan harga dari 80 kendaraan yang terjual bulan lalu di Whitner Autoplex di Rayton, Missouri. Tentukan rata-rata dan median dari harga penjualan tersebut. Rata-rata dan median harga penjualan dilaporkan dalam keluaran Excel berikut. Ada 80 kendaraan dalam studi ini. Jadi, perhitungan dengan kalkulator akan membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Berikut adalah tampilan mean median modus menggunakan Excel.
Selanjutnya adalah posisi relatif, rata-rata, median, dan modus. Gambar pertama adalah zero skewness, di mana modus, median, dan mean memiliki nilai yang sama. Pada gambar kedua yaitu positive skewness, di mana modus memiliki nilai yang lebih kecil dari median dan median memiliki nilai yang lebih kecil dari mean. Dan yang gambar terakhir adalah negative skewness, di mana modus lebih besar dari median dan median lebih besar dari mean. Selanjutnya adalah rata-rata geometrik, berguna dalam menemukan rata-rata perubahan persentase, rasio, indeks, atau tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu. Memiliki aplikasi yang luas dalam bidang bisnis dan ekonomi karena kita sering tertarik untuk menemukan perubahan persentase pada penjualan, gaji, ataupun angka ekonomi seperti PDB yang saling menggabung atau membangun satu sama lain. Rata-rata geometrik akan selalu lebih kecil dari satu sama dengan rata-rata aritmatika. Rata-rata geometrik dari sekumpulan n bilangan positif didefinisikan sebagai akar ke n dan hasil kali n tersebut. Rumus dari rata-rata geometrik adalah GM sama dengan akar n X1 dikali X2 sampai X ke N. Contohnya adalah misalkan Anda menerima kenaikan gaji sebesar 5% tahun ini dan 15% tahun depan. Rata-rata kenaikan persentase tahunan adalah 9,86, bukan 10. Mengapa demikian? Kita mulai dengan menghitung rata-rata geometris dengan memasukkan nilai yang sudah diketahui. GM sama dengan akar 1 kali 0,5 dikali 1,15 sama dengan 1,098. Contoh dari rata-rata geometrik yang kedua adalah laba atas investasi yang diperoleh oleh Atkins Construction Company selama 4 tahun berturut-turut adalah 30%, 20%, 40%, dan 200%. Berapa rata-rata geometrik laba atas investasi? Dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada rumus. GM sama dengan 4 akar 1,3 dikali 1,2 dikali 0,6 dikali 3,0 sama dengan akar 4 dari 2808 sama dengan 1294. Selanjutnya adalah dispersi. Dispersi adalah ukuran lokasi seperti rata-rata atau median, hanya menggambarkan pusat data. Hal ini berguna dalam sudut pandang tersebut, tetapi tidak memberitahu kita apapun tentang sebaran data. Alasan kedua untuk mempelajari penyebaran dalam sekumpulan data adalah untuk membandingkan penyebaran dalam 2 atau lebih distribusi. Baik, saya akan melanjutkan ke rata-rata geometrik. Contoh kedua, yaitu laba atas investasi yang diperoleh oleh Atkins Construction Company selama 4 tahun berturut-turut adalah untung 30%, untung 20%, rugi 40%, dan untung 200%. Jadi rumusnya itu geometric mean sama dengan 1 ditambah jumlah desimal keuntungan atau kerugian pada tahun tersebut, lalu dikalikan dengan tahun-tahun lainnya dan diakarkan 4. Seperti contoh ini 2808 diakarkan 4 hasilnya sama dengan 1294. Selanjutnya kita akan masuk ke materi dispersi. Mengapa kita perlu mempelajari dispersi? Ukuran lokasi seperti rata-rata atau median hanya menggambarkan pusat data. Hal ini berguna dari sudut pandang tersebut tapi tidak memberitahu kita apapun tentang sebaran data. Selanjutnya, misalnya, jika pemandu alam Anda mengatakan bahwa sungai di depan memiliki kedalaman rata-rata 3 kaki, apakah Anda ingin menyeberanginya dengan berjalan kaki tanpa informasi tambahan? Mungkin tidak. Anda ingin tahu sesuatu tentang variasi kedalamannya. Baik, di sini sudah tertera sampel dari dispersi. Pada foto sebelah kiri, diagram tersebut menunjukkan jumlah karyawan berdasarkan lama kerja dalam tahun di Hammond Iron Works. Sedangkan di sebelah kanan adalah pembandingan produksi monitor per jam antara pabrik Baton Rouge dan Tucson. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pengukuran dispersi. Yang pertama adalah range, yaitu selisih nilai maksimum dan minimum. Yang kedua ada standard deviation, yaitu ukuran penyebaran rata-rata. Yang ketiga ada mean deviation, yaitu rata-rata selisih absolut. Dan terakhir ada variance, yaitu penyebaran kuadrat terhadap rata-rata. Contoh mudah dari rentang atau range yaitu sebagai berikut. Jumlah cappuccino yang terjual di gerai Starbucks di Bandara Orange County pada pukul 4 dan 7 sore selama 5 hari sampel tahun lalu adalah 20,
40, 50, 60, dan 80. Tentukan simpangan rata-rata untuk jumlah cappuccino yang terjual. Caranya sangat mudah, yaitu kita ambil nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai terbesar yaitu 80, kita kurangi dengan nilai terkecil yaitu 20, maka mendapatkan rata-rata hasil 60. Jadi kita masuk ke rata-rata penyimpangan. Karena soalnya sama seperti sebelumnya, langsung kita masuk ke pembahasan aja. Di sini terdapat data seperti 20, 40, 50, 60, dan 80. Kita ambil nilai tengahnya, median yaitu 50. Median tersebut akan menjadi X bar. X ini mewakili tiap datanya. Contoh, 20 kurang 50 sama dengan min 30, sampai seterusnya. Nah, setelah itu kita jadikan absolute deviation, yaitu nilai yang absolut yang tidak boleh menjadi minus. Nah, kita sudah mendapatkan total 80. Selanjutnya kita memasukkan rumus, yaitu sigma X kurang X bar, yaitu ini. Lalu, jumlahnya itu kita bagi dengan jumlah semua suku. Contohnya, seperti ini, 80 per 5 sama dengan 16. Lanjut pada contoh variansi sampel, yaitu ubah per jam untuk sampel karyawan paruh waktu di Home Depot adalah $12, $20, $16, $18, dan $19. Berapa varian sampelnya? Nah, rumusnya ini sama seperti tadi, hanya saja jumlah sukunya dikurangi dengan 1. Langsung ke pembahasan seperti ini. $12, $20, $16, $18, $19 menghasilkan jumlah 85. Lalu dibagi 5 sesuai dengan jumlah sukunya, mendapatkan hasil 17. Seperti 12 kurang 17 sama dengan min $5. Nah, karena kita memakai kuadrat, yaitu X kurang X bar kuadrat, maka min 5 dipangkatkan dengan min 5, yaitu 25. Begitu dengan seterusnya. Masuk kepada S pangkat 2, yaitu sigma X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Ya udah, berarti kita mendapatkan total 40 per 5 dari jumlah sukunya dikurangi dengan 1, yaitu 10 in dollar squared. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema Chebyshev. Untuk setiap himpunan pengamatan, proporsi nilai yang berada dalam K deviasi standar dari rata-rata setidaknya 1 min 1 per K kuadrat, di mana K adalah konstanta apapun yang lebih besar dari 1. Contoh kasusnya dapat dilihat di bawahnya. Cara mengerjakannya yaitu pertama-tama kita harus menemukan konstantanya, yaitu 3,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 1 min 1 per 3,5 kuadrat sama dengan 1 min 1 per 12,25 sama dengan 0,92 atau 92%. Selanjutnya yaitu aturan empiris. Untuk distribusi frekuensi berbentuk lonceng yang simetris, sekitar 68% dari pengamatan akan berada dalam plus dan minus 1 deviasi standar dari rata-rata. Sekitar 95%-nya akan berada dalam plus dan minus 2 deviasi standar rata-rata. Dan secara praktis, semua atau 99,7% akan berada dalam plus dan minus 3 deviasi standar dari rata-rata. Gambarnya bisa dilihat di bawahnya. Selanjutnya yaitu rata-rata aritmatika data kelompok. Rumusnya dapat ditulis dengan X bar sama dengan sigma frekuensi dikali median per jumlah total frekuensi. Contohnya dapat dilihat pada slide ke-32. Selanjutnya cara pengerjaannya yaitu kita ambil dari semisal kelas pertama dengan frekuensi 8. Maka midpoint-nya kita asumsikan bahwa 18 ditambah 15 dibagi 2, yaitu midpoint-nya adalah 16,5. Lalu frekuensi dikalikan midpoint, yaitu $132. Setelah itu, kita akan menggunakan rumus yaitu X bar sama dengan sigma X kali median per jumlah nilai data. Jumlah total frekuensi sama dengan 1845, yaitu jumlah dari frekuensi dikali median dibagi dengan 80, yaitu jumlah frekuensi sama dengan $23,1 dalam ribuan dolar ya. Selanjutnya yaitu simpangan baku atau deviasi standar data kelompok. Rumusnya yaitu S sama dengan akar pangkat sigma frekuensi dikali median min X bar akar pangkat 2 dibagi N min 1. Contohnya ada di halaman slide 35.
Yang pertama kita akan melihat pada kelas pertama, yaitu pada median dikurangi X bar, yaitu 6,6 min 6,6. Lalu di pangkat 2 kan, yaitu 43,56. Lalu frekuensinya dikalikan dengan M min X bar kuadrat, yaitu 348,48. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu S akar pangkat 1531,8 per 80 min 1 sama dengan 4403. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.